Raisa Fitri Ramadhani berperan sebagai Anindya. Aku Najwa Ziana berperan sebagai Nafa. Aku Novita Lansari berperan sebagai Alisa. Aku Gina Sabrina berperan sebagai Vera. Aku Naila Rizky Aulia berperan sebagai Ibu Naira. Aku Raisa Falizi berperan sebagai Ara. Saya M. Aider Rafael berperan sebagai Kenzi. Pagi hari, preman sekolah sudah membuat masalah. Mereka adalah Kenzi dan Anindya. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Kenzi dan Anindya jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka. Dari kejauhan, 3 anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju dalam kelas. Mereka adalah Nafa, Alisa, dan Vera. Kenzi dan Anindya telah menunggu mereka dari tadi. Para bocil, buru-buru ya. Santai dulu nggak sih? Kita mau main dulu. Bener gak, Min? Bener tuh. Lagian bel masuk juga masih lama. Kenapa nih? Kenapa lo berdua hadang jalan kita bertiga? Pura-pura nggak tahu atau beneran nggak tahu lo pada? Ini kan daerah kita berdua. Jadi lo semua sebagai pendatang baru harus bayar di sini. Aturan dari awal kali ya, enak aja minta-minta pajak. Gue yang nyumbang aja di sini, gak ada tuh minta-minta pajak kayak kalian berdua. Kalian berdua itu bocah ingusan dari kolong jembatan, males gue bayar. Apa lo bilang? Bocah ingusan? Oke, jadi gue tanya ya nih sekali lagi. Kalian semua mau bayar atau enggak nih? Males gue bayar, mending gue beli bakso daripada buat lu pada. Wah, jadi gimana nih bos? Bocil, lo jangan sok berani main sama kami berdua ya. Ini memang bukan tanah milik nenek gue, tapi ini adalah daerah kekuasaan kami. Ngerti nggak lo? Lo sebagai pendatang mau nggak mau harus bayar. Ya meskipun kalian bertiga nggak mau bayar, tapi kami butuh kelinci percobaan di sini. Jadi, lo berdua mau bayar nggak nih? Oke, gue mau bayar asal lo berdua mau bebasin kami bertiga. Oke, boleh. Lo berdua boleh masuk setelah kalian bayar, tapi si bocil ini enggak. Kita mau main sama dia, lo keberatan nggak? Kalau kita nggak bayarin Alisa sama mereka, bisa-bisa kita seperti mereka tuh. Oke, lo bisa bawa Alisa. Oke. Oke, mana sini? Ini duitnya. Hah, 10.000? Apaan ini? Lo kan anak pejabat. Yang bayar yang banyak dong, 100.000. Kayak ini mah cuma dapat pentol. Gue aja deh yang bayar. Nih. Nah, ini baru duit. Jadi sekarang lo berdua boleh masuk. Maaf ya, kali ini gue nggak bisa bantu. Maaf ya, aku juga nggak bisa bantu. Nin, enaknya kita apain anak satu ini? Gue ada bedak loh. Mendingan kita bedakin aja mukanya sampai penuh biar diliatin satu sekolah. Oke, laksanakan. Tumben otak lo cair. Waduh, jangan dong, nanti kalau gue pulang mami gue bisa marah. Ampun deh. Ya biarin aja, biar satu sekolah lihat nih lo habis-habisan. Tak ada ampun buat lo lagi bocil. Akhirnya, setelah mengerjai Alisa habis-habisan, Kenzi dan Anindya bukannya masuk kelas, tapi bolos sekolah. Mereka pergi ke tempat diskotik dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi buat minum minuman keras, hingga mereka berdua mabuk di tengah jalan. Keesokan harinya, mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Kenzi telah ditunggu dari tadi malam oleh ibunya. Dari mana aja kamu nak? Kenapa pagi ini kamu baru pulang? Sudahlah bu, nggak usah dipikirin, masa aku membahasnya. Ya udah yuk masuk dulu, ibu udah buatin sarapan makanan kesukaan kamu. Enggak bu, nggak usah. Kenzi udah kenyang. Kenzi minta duit aja ya, 500.000. 500.000 katamu nak. Uang dari mana ibu dapat uang sebanyak itu nak? Ibu kan hanya seorang penjual jamur keliling. Pokoknya Kenzi nggak mau tahu. Kenzi minta uang itu cepat. Dari mana ibu dapat uang sebanyak itu nak? Enggak, ibu pasti menyimpan sesuatu dari aku. Lalu Kenzi membongkar seluruh isi kamar ibunya.
Setelah beberapa lama, ternyata dia menemukan sebuah cincin. Jangan nak, jangan kau ambil cincin peninggalan ayahmu ketika ibu menikah dulu. Ah, dasar orang tua bawal. Dah, Kenzi mau pergi dulu. Kenzi meninggalkan ibunya begitu saja. Layaknya ia tidak mengenal ibunya lagi. Kemudian ia pergi ke pasar untuk menjual cincin itu. Lalu ia menelpon Anindya. Halo Nin, lo lagi ngapain? Gue lagi santai aja nih, bosen gue gak ada kerjaan. Bagus kalau gitu. Lo sekarang ikut gue ke diskotik, kita minum-minum sepuasnya di sana nanti. Santai aja, gue yang bayarin kok. Hah? Uang dari mana lo bisa traktir gue? Udah, lu jangan banyak bacot. Lu cepat ke sini, gue di depan rumah lo. Oke. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke diskotik hingga larut malam. Setelah puasa harian di diskotik, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat. Kenzi sempat muntah beberapa kali. Begitu pula dengan Anindya. Ibu Naira yang stres melihat anaknya berubah menjadi nakal seperti itu. Kenzi, anakmu udah pulang nih. Kamu kenapa Tolek? Kenapa kamu bisa membuat seperti ini? Ah, ibu nih. Bukannya anaknya disambut pulang dengan ceria, malah diomelin. Ya udah ibu. Astagfirullah, istighfar nak, istighfar. Ya udah kamu mandi dulu, ganti pakaian, siap tuh sholat isya nak. Ibu sudah lama sekali tidak melihat kamu sholat lagi nak. Ah, ibu nih, bawel terus. Mau dikasih tahu nggak sih? Dunia ini nggak perlu sholat. Sholat itu tidak bisa mendatangkan uang. Sholat itu hanya membuang waktu saja. Astagfirullah nak, kenapa kamu jadi seperti ini nak? Ya udah, duduk dulu sana biar ibu bantu. Ah, nggak usah. Aduh, Nggak usah sok merhatiin. Kenzi bisa jalan sendiri. Kenzi nggak butuh. Kelakuan Kenzi semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berani pulang dengan mabuk, tetapi sekarang dia sudah berani membawa cewek main keluar masuk rumah. Ibunya sakitnya semakin parah, hingga suatu hari sepulang sekolah Kenzi pulang ke rumah. Betapa kagetnya dia ketika melihat banyak orang tengah berkumpul di rumah. Apa jangan-jangan orang-orang demo gara-gara ibu lo belum bayar cicilan utang ya? Ah, ngapusin dulu. Tak mungkin lah. Pasti ibu lagi warisan. Wah, ini kesempatan kita nih mau dapatkan uang lebih dari ibu. Yuk masuk. Setelah masuk rumah, betapa kagetnya dia melihat seorang wanita tua tergeletak tak berdaya di depan dirinya. Ia semakin histeris ketika mengetahui kalau wanita itu adalah ibunya. Kenzi pun tak percaya dan berjalan mendekati ibunya. Ia pun berlutut di depan mayat ibunya dan meminta maaf atas semua yang pernah ia perbuat. Ia menangis sejadi-jadinya. Maafkan aku ibu. Kenapa ibu lebih dulu meninggalkan Kenzi? Kenzi nggak sanggup hidup sendirian ibu. Kenapa ibu harus mati dulu? Maafkanlah kesalahanku selama ini ibu. Selama ini Kenzi telah menjadi anak yang berharga ibu. Kenzi janji kali ini Kenzi akan berubah menjadi anak yang lebih baik dan soleh seperti yang ibu inginkan. Sudahlah Zi, biarkan yang terjadi berlalu. Ah, biarkan aku sendiri. Sejak saat itu, Kenzi dan Anindya berubah total. Ia tidak pernah lagi membuat onar di sekolahnya. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan rajin belajar. Seluruh temannya begitu kaget mengapa Kenzi dan Anindya bisa berubah. Tetapi ternyata banyak dari teman-temannya yang memanfaatkan hal itu untuk membalas dendam, terutama Alisa, Nafa, dan Vera. Mereka belajar, mereka tobat. Ke sana yuk, ke sana yuk. Cih, preman sekolah kayak lo pada bisa tobat. Apalagi premannya kayak mereka berdua. Dari mana nih mereka bisa tobat? paling-paling juga besok tobat jadi preman yang paling ganas lagi. Tapi aku yakin sih ya, aku gak bakalan takut sama lo berdua kayak gini. Ah, lo berdua mau berubah? Jangan ngaco lo pada. Gue gak akan percaya selamanya kalau lo berdua mau berubah jadi anak yang lebih baik. Kalian ini kenapa sekarang kalian ini mau berubah? Bukannya didukung gak berubah kayak syukur-syukur kembali ke dulu. Lo tuh jadi cewek jangan munafik deh. Gue tau lo kan gak suka sama mereka berdua. Lo gak usah tutup-tutupin sekarang dasar cewek munafik. Sudah Lara, tak usah kau hiraukan mereka. Aku tahu kalau aku memang salah, tapi aku minta maaf kepada kalian bertiga atas yang telah aku perbuatkan pada kalian. Kenzi benar, aku juga mau minta maaf kepada kalian semua.
Dan kalian mau kan maafin kami berdua? Aku maafkan loh, enak banget loh, jangan mimpi deh. Gue yang minta maaf sambil berlutut aja, malah lo pada kerjain habis-habisan. Sekarang lo mau minta maaf tanpa rasa bersalah, enak banget loh. Bener tuh, gue juga males banget maafin lo berdua. Balikin dulu uang gue, baru lo minta maaf di depan gue sambil sujud. Mungkin gue bisa maafin lo berdua. Benar Pak, gue juga nggak mau maafin mereka sebelum kita membalas kepada mereka apa yang telah mereka perbuat kepada kita bertiga. Udah kita pergi aja yuk, ngapain ngurus kayak mereka? Yuk kita ke kantin juga lapar banget nih yuk. Yuk. Ara, kenapa kau membela aku waktu mereka bertiga menghina gua? Bukankah kita berdua pernah menyakiti hati lo? Iya bener lah, kenapa lo nggak ikutan ngolok-ngolok kami tadi? Padahal kalau lo mau, lo boleh saja kok, silahkan saja. Udah aku sudah gak jadi kok sama kalian. Sih kalian bisa seperti ini. Lo memang cewek yang baik, Ra. Suatu ketika, Kenzi dan Anindya ini bertekad menjadi siswa terbaik sekabupaten dengan memiliki nilai ujian nasional terbaik. Ketika teman-temannya tahu, mereka tertawa terbahak-bahak. Ah, jadi lo mau bertekad menjadi yang terbaik sekabupaten? Jangan mimpi deh, gue aja nih ya yang terpandai satu sekolahan. Gak pernah tuh mimpi kayak gitu. Karena itu emang gak mungkin, apalagi lo kan berdua bodohnya minta ampun. Jangan berharap. Gue aja nih ya yang belajar tiap hari aja gak yakin bisa jadi yang terbaik. Lo yang masih cukup begitu berharap jadi yang terbaik, sadar dong. Kita aja anak pejabat yang les di beberapa tempat di LPB masih nggak yakin kita masuk 5 besar sekabupaten. Apalagi lo yang bodohnya minta ampun. Memang kami dari golongan yang tidak mampu, tapi kesempatan itu bisa datang dari mana aja. Kalau kalian bisa, kenapa kami nggak bisa? Ya bisa dong. Lagipun kita kan sama-sama makan nasi, masa nggak bisa sih? Oke, kalau gitu kita bertarung siapa yang akan menjadi yang terbaik. Oke, gue terima tantang lo bertiga ya. Paling-paling melawan mereka berdua tanpa belajar pun kita bisa menang, bener gak? Benar, nggak usah belajar paling menang. Untuk memenangkan pertarungan ini, Kenzi dan Anindya harus belajar dengan giat. Tetapi masalahnya mereka tidak punya uang sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ngamen pada siang hari dan belajar ekstra pada malam harinya. Aduh, panas banget ya Zi. Tahanin demi mendapatkan kemenangan itu. Oke deh. Ketika mereka sedang mengamen di sebuah kedai makan, mereka bertemu dengan Vera, Nafa, dan Alisa yang ternyata lagi menunggu makanan di sebuah kedai tersebut. Hah? Ternyata bener ya, kita tuh gak perlu repot-repot belajar kayak mereka berdua. Ya benar, kita siang-siangnya aja kita mau pergi les, nggak kayak mereka kan harus ngambil dari tempat makan. Emang nggak dasar nggak punya malu. Ini ada uang 100.000. Kita lagi baik hati bukan? Ayo ambil. Oh, tidak boleh. Mampus lo, mau aja dikerjain. Sudahlah Nin, biar mereka merasakan apa yang kita rasakan dahulu. Dan sekarang giliran kita yang merasakan apa yang mereka rasakan dahulu. Jadi sabar ya. Baiklah. Setelah mati-matian mereka berdua mencari uang untuk membeli buku, akhirnya kesampaian juga. Mereka belajar dengan tekun tiap hari. Dan pada akhirnya mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten, sedangkan Vera, Alisa, dan Nafa tidak lulus ujian nasional lantaran terlalu meremehkannya. Selamat ya Nin, selamat ya Zi. Kalian terpilih menjadi siswa terbaik sekabupaten loh. Makasih ya, Allah yang selama ini mengajarkan belajar selama ini. Iya, Ra. Kalau misalnya nggak ada lo, mungkin kami nggak bisa jadi yang terbaik seperti ini. Alah, jangan terlalu berlebihan lah. Namanya juga kita teman, harus saling tolong menolong kan. Ras, ngomong, lo tau nggak di mana Alisa, Vera, sama Nafa? Kayaknya mereka tadi di perpus deh. Mereka kelihatan sedih banget setelah tahu kalian dulu, sedangkan mereka enggak. Syukurin biar mereka tahu rasa tuh. Gimana kita coba mereka aja, kita hibur aja mereka, kasihan mereka. Jadi itu deh. Haifa, Buat apa lo bertiga datang ke sini? Lo mau pamer ya karena udah jadi pemenang di pertarungan kita? Atau lo mau ngolok-ngolokin kita karena kita nggak lulus ujian nasional? enggak kok. Gue cuma di sini mau ngajakin kalian semua pergi ke kantin. Dari tadi muka kalian murung aja terus.
Gue hati lo baik banget ya. Sorry ya buat kesalahan gue sama lo. Lo juga Nin. Lo berdua mau kan maafin kita? Gue juga mau minta maaf sama lo ya Zi. Sama lo juga ya Nin. Kalian mau nggak berdua maafin gue? Sorry ya Zi, gue udah nuduh lo yang enggak. Gue juga minta maaf atas semua kesalahan gue ke lo. Kita berdua mau kok maafin kalian bertiga. Kami juga minta maaf yang dulu-dulu. Iya, kita juga udah maafin kok. Kalau begitu, untuk ngerayain hari ini, mari kita kantin biar gue yang traktir. Akhirnya mereka dapat hidup rukun, walaupun sebelumnya ada pertentangan di antara mereka.